Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Intar. Hari ini gue mau ngobrol dengan Mas Zaki dari Sampdoria Club Indonesia. Karena ya di hari Minggu nanti jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat kita akan melakoni laga terakhir melawan Sampdoria. Hidup dan mati dan masih bergantung dengan partainya Milan. Di hari kemarin berita lagi paling hangat dari Gazeta, Perisic makin hot banget. Katanya udah deal dengan Juve. Begitu juga ada berita Dybala udah beli rumah di samping kantor Inter. Tapi ya sudahlah, hari ini gue mau ngobrol dengan teman-teman Sampdoria Club Indonesia karena memang akhir pekan nanti kita akan melawan Sampdoria. Oke, langsung aja. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo, selamat malam Mas Zaki. Selamat malam. Ketemu lagi Mas, terima kasih banyak masih berkenan, kirain kapok Mas. Mas, waktu itu saya ngobrol dengan Mas Zaki selaku Sampdoria Club Indonesia musim lalu apa awal musim ini sih Mas? Awal musim ini itu di bulan September, tanggal 8 September kalau nggak salah. Selepas pertandingan kita pertama di Stadio Marassi itu imbang 2-2 ketika itu. 2-2 ya? Ya, 2-2. Waduh, berarti ini ada kemungkinan mempersulit juga nih, udah jauh-jauh berharap Milan terjungkal, kalau Internya terjungkal juga agak serem juga. Itu waktu itu golnya yang Kandreva juga penalti itu bukan sih? Bukan, itu sebelumnya, itu di Januari 2021. Itu Inter kalah ya kalau nggak salah. Oh iya, kami menang 2-1 waktu itu. Wah, berarti ini berat punya nih. Tapi Mas, kita coba ngobrol tentang Sampdoria. Kalau menurut saya, kalau saya pribadi, walaupun saya nggak begitu ngikutin, under ini nggak sih? Under expectation atau kalau menurut Mas gimana? Kok bisa-bisanya Sampdoria dengan Kandreva, Sensi? Sebenarnya kalau untuk kami sendiri, memang sejak awal tuh sudah terprediksi kalau musim ini akan menjadi musim yang berdarah-darah ya. Selain karena ketika awal musim kita juga masih dipimpin presiden yang sudah merusak fondasi sejak 2014 dengan kebijakan memperkaya diri sendiri. Maaf Mas, saya potong. Saya pikir Presiden Sampdoria itu passionate banget kan, kalau nonton tuh kayaknya wah paling heboh dengan sial di mana-mana. Itu merusak itu dia. Iya, itu sebenarnya ya mungkin kalau bahasa kami ya pencitraan aja ya. Karena ya fondasi kami sebenarnya sudah dirusak dengan sistem ambil pemain talenta, dibesarkan, kemudian dijual dengan harga itu, tapi tidak pernah menginvestasikan lagi untuk fondasi klub yang selanjutnya gitu loh. Berbeda, berarti visinya bukan Sampdoria sebagai ini ya, tim papan tengah ke atas gitu ya. Betul. Lebih hanya produsen terus aja gitu ya. Produsen pemain, farming, kemudian menjual dengan harga mahal, tapi kemudian keuntungan masuk kantong dia full seperti itu. Oh, nggak diputar lagi, jadi linear penjualannya percuma gitu ya? Percuma, betul sekali. Dan mungkin keuntungannya ya kalau misalnya kita dapat kayak kontropartita kayak ketika itu Skriniar dapat Caprari dari Inter ya alhamdulillah ibaratnya gitu kan. Tapi sisanya uang ya masuk kantong gua gitu loh. Oh, iya. Seperti itu kira-kira. Memang sudah diperkirakan, tetapi kalau dari hipotesis Mas gitu, kira-kira siapa berarti pemain Sampdoria yang akan jadi dalam tanda kutip korban berikutnya nih untuk alhamdulillah kalau kami sih sejak sekitar 8 Desember kemarin itu presiden kami yang sebelumnya itu ditangkap oleh pihak berwenang Italia untuk kasus kebangkrutan. Oh gitu? Iya, jadi sejak saat itu kami melanjutkan sisa musim dengan manajemen transisi sambil berharap tidak akan terdegradasi, dan alhamdulillah itu terjadi setelah hari Minggu kemarin Napoli tumbangkan Genoa, lalu malamnya Inter juga tumbangkan Cagliari. Terima kasih banyak Inter. Inter dan
kami memastikan Salvezza secara matematis. Kemudian hari Seninnya kami main semangat dan menang telak 4-1 atas Fiorentina. Nah, itu dia. Lalu sekarang yang kami tunggu ini adalah proses penjualan klub. Jadi semoga nantinya bila semuanya lancar, kami semua berharap kita dapatkan pemilik baru yang lebih baik lah ya, yang lebih ambisius gitu. Kali aja mungkin kita bisa dapat orang-orang Arab yang mungkin bisa seperti Manchester City atau lainnya gitu kan. Mas, saya coba pastikan pemiliknya itu kan yang kayak agak gondrong kecil yang spesial di mana itu yang ditangkap. Jadi Massimo Ferrero yang pernah yang waktu itu pernah juga agak berkata kurang bagus waktu kepada Pak Erick Thohir waktu dia salah satu yang kencang ketika Erick Thohir datang ya. Betul, waktu kami kalahin Inter 2015 dia sempat pajang baju yang isinya maksudnya agak kurang baik untuk agak sedikit ini untuk Pak Erick Thohir sebenarnya gitu kan. Jadi Sampdoria musim ini kendalanya di luar lapangan hijau ya, non teknisnya juga. Non teknis, betul, non teknis. Kemudian psikologis tim yang hancur-hancuran, berdarah-darah, mungkin itu kami dapat kemenangan lebih dari sekali itu mungkin di bulan November kali. Sisanya 1 kali sebulan baru menang seperti itu. Saya pikir tuh ada apa dengan ya skuadnya nggak buruk lah dengan Candreva, Quagliarella, Sensi. Kalau Sensi gimana Mas selama di Sampdoria? Kalau Sensi dia salah satu yang ini banget, berguna banget pengalamannya sejak dia datang di akhir Januari 2022. Itu kualitas dia cukup membantu kami untuk bertahan. Meski sejak versus Lazio kemarin dia tidak terlibat di lapangan karena kambuh cederanya ya. Oh, masih cederaan ya di Sampdoria ya? Betul. Kemarin dia coba fight untuk bisa kembali di laga versus Fiorentina, tapi ternyata juga belum bisa, masih terpisah latihannya seperti itu. Last match main nggak dia kira-kira lawan Inter? Hingga ini sih sepertinya tidak, Mas. Sepertinya tidak. Dan selain Sensi mungkin yang akan absen lawan Inter itu Omar Colley seperti itu. Kemungkinan Maya Yoshida yang akan masuk di belakang. Oke, dan ya sih yang saya agak mengkhawatirkan yaitu Sampdoria tiba-tiba menang telak lawan Fiorentina. Fiorentina hot juga kan musim ini sebetulnya. Iya, betul. Ini gawat di partai terakhir nih, nggak akan mudah. Kalau feeling dari Mas Zaki sendiri gimana, Mas? Partai terakhir Sampdoria, tunggu Mas, maaf Mas. Lebih fighting spiritnya lebih kuat tim yang sedang berjuang lolos Degra atau justru tim yang sudah nggak ada beban sih sebetulnya? Karena kepastian Salvezza sudah diraih hari Minggu kemarin. Sekali lagi terima kasih Inter. Lalu juga kita memberikan penampilan gila di hari Seninnya yang saya sendiri juga di luar ekspektasi mengingat Mas sendiri tadi juga bilang kan kita tahu Fiorentina juga saat ini tengah zona Eropa kan. Lalu kalau untuk sekarang sih mungkin suasana yang udah terjadi tuh suasana sudah lepas beban sih. Jadi mungkin kita bakal sekedar main untuk lebih enjoy aja hari Minggu esok nanti di akhir pekan, nothing tulus. Sambil menanti berita di luar lapangan tentang penjualan gitu, penjualan klub. Lebih itu dia sebetulnya yang saya agak coba membayangkan, lebih sulit melawan tim yang sedang degra atau tim yang udah nggak ada beban, karena saya sebetulnya agak berharap Milan kemarin terjungkal melawan Verona gitu. Ternyata Verona mainnya juga ternyata tim kalau udah nggak ada kebutuhan apa-apa mainnya juga udah kayak pre-season aja, udah santai-santai aja. Iya, betul. Oke, jadi lebih ibaratnya mungkin kalau saya pikir secara objektif tekanan ada di Inter kali ya sekarang ya. Iya, tegang banget. Kalian mendengar hasil dari Mapei, mohon maaf, dengar hasil dari Mapei ya, betul ya, Mapei Tricolore kan Milan tandang ke sana, dan mungkin juga harus bereskan kami ibaratnya secara teknis. Sementara kami juga sudah enjoy ibaratnya begitu loh. Iya, dan tren sebelumnya Inter kesulitan lawan Sampdoria itu dia, makanya yang bikin
Bikin saya keingetnya terakhir tuh kalah, ternyata itu musim lalu dan Iya, kemarin musim juga 2-1. lalu itu era Claudio Ranieri. Keita sama Candreva waktu itu. Iya, Dua dua Inter. ex Inter itu menyebalkan Iya. sekali. Lalu kira-kira untuk musim depan siapa yang menurut Mas akan dilepas atau ada isu-isu apa dari Sampdoria? Sensi akan diperpanjang nggak? Sensi sih datang di bulan Januari dengan Pinjaman? klausul status pinjaman ya, dan yang kita tahu itu tidak ada permanen sama sekali, tapi kita nggak tahu apakah kebutuhan Inter atau gimana. Mungkin dengan manajemen kami yang sudah lebih baik sekarang, ada keinginan untuk coba meneruskan masa pinjaman atau mungkin mempermanenkannya. Tapi kan kita saat ini masih belum tahu kebutuhan Inter itu nanti akan gimana. Nanti mungkin menunggu jawaban BP Marotta atau Pierre Ausilio mungkin nanti seperti itu. Lalu kalau untuk sebagian besar player, kita mungkin akan mulai membentuk fondasi baru di bawah Abdelhamid Sabiri. Itu playmaker Jerman berdarah Maroko. Dan mungkin kita akan ambil beberapa anak-anak muda kita yang top tier dalam masa pinjaman, seperti Federico Bonazzoli yang ex Primavera Inter. Itu pinjaman? Itu sudah resmi milik kita sih sebenarnya. Sedang dipinjamkan ke mana? Ke Salernitana. Salernitana. Ya, kemarin versus Empoli dia udah cetak golnya yang ke-11. Lalu kemudian Manuel De Luca yang juga menggila bersama Perugia di Serie B meski kemarin gagal di playoff setelah dikalahkan Brescia asuhan Eugenio Corini. Oke. Wah, gila ya Bonazzoli aja. Maksudnya Sampdoria aja sampai minjemin pemain dan pemain itu top tier penyerang Sampdoria. Sekarang siapa sih Mas? Candreva asisnya banyak juga loh musim ini. Iya, Candreva asis banyak. Kalau untuk penyerang kita masih andalkan Fabio Quagliarella dan satu lagi Francesco Caputo ya. Oh iya, Caputo kita datangkan dari Sassuolo, betul. Kemudian sebenarnya ada setelah Gabbiadini cedera akhir Januari, itu ada kita kedatangan Vladislav Supriyaha dari Dinamo Kiev, tapi karena kendala bahasa, Marco Giampaolo belum terlalu mempercayakannya. Dan kemungkinan karena ini musim terakhirnya Fabio Quagliarella, kemungkinan ya, atau kalau dia bersedia memperpanjang 1 tahun kontrak lagi, tapi kemungkinan biarpun dia tetap lanjut main, akan terjadi revolusi besar-besaran di lini depan sendiri. Karena mengingat kita juga salah satu tim yang produktivitasnya paling buruk sebelum kemenangan atas Fiorentina kemarin. Lini depan ternyata yang menjadi permasalahan Sampdoria. Lini depan juga. Oke Mas, dari Serie A secara umum, kalau dari ya feeling-feelingan Mas Zaki aja deh, Milan terjungkal nggak sih lawan Sassuolo? Trionya kan maut banget. Kalau saya sendiri sih, secara objektif ya, kalau lihat dari beberapa performa mereka terakhir, cukup on fire ya. Iya, Milan tuh gila dia. Konsisten Milan tuh hebatnya. Betul, on fire sekali, termasuk juga kemenangan di detik akhir versus Lazio kalau nggak salah kemarin tuh. Tapi mungkin kalau misal dia saat ini secara objektif mereka paling berpeluang ya, karena mereka juga ada di posisi atas. Beda dong. Seri pun juara. Betul. Ibaratnya mereka juga menentukan nasib sendiri. Mungkin saat ini hanya diri mereka harus menangani diri mereka sendiri ibaratnya untuk tampil lebih tenang di laga terakhir esok. Tapi Inter juga kalau saya lihat, Inter sejak musim lalu itu kan dipegang Conte, mental juaranya juga sudah terlihat kembali tuh setelah beberapa masa naik turun selepas era Jose Mourinho ya. Iya, saya lihat juga sudah mulai kembali, tapi memang hanya ini sih, maksudnya kadang hal-hal non teknis seperti kita tidak bisa menentukan nasib sendiri itu kan kadang berpengaruh juga ya seperti itu. Tapi yang menarik dari Milan itu sebenarnya saya salut dari Milan adalah mereka itu kan produktivitas golnya nggak sebanyak Inter dan Napoli kalau saya nggak salah ingat gitu ya. Mereka faktornya ya bertahan mereka bagus ya karena kipernya itu Maignan itu luar biasa banget sih. Ya, dibandingkan backnya ya dibandingkan Maignan faktor terbesarnya Maignan. Cuma intinya adalah mereka sulit banget kalah dan saya tuh
sering ngobrol sama Milanisti, itu resepnya apa sih? Mereka juga kesulitan menjelaskan permainan, kayaknya cuma gerusa-gerusu aja gitu. Tapi saya melihat si Pioli jadi yang harus banyak kita berikan apresiasi ya, setelah betul ya. Dan Pioli itu kan gagal di Inter, gagal di Lazio, gagal di Fiorentina sebelumnya, dan akhirnya sukses di Milan. Begitu juga Gasperini dengan Atalantanya, walaupun musim ini turun, dia kan sebelumnya gagal di Milan, gagal di Inter, gagal di sempat top chair di Genoa sih si Gasperini gitu kan. Berarti ini resepnya berarti apa ya? Maksudnya saya mikir kayak Giampaolo-nya Sampdoria kan juga sebelumnya bagus juga kan. Berarti ada peluang kayak Giampaolo, kayak pelatih-pelatih lain, mungkin dia tinggal nunggu waktu yang tepat kali ya. Kalau Mas ngeliatnya gimana, Mas? Untuk soal Pioli ya, mungkin pendewasaan dari pengalaman kali ya. Saya sendiri sebelumnya kan nggak ada yang menyangka Pioli akan sebagus ini. Bahkan beberapa musim lalu itu kan sempat terdengar kalau Rangnick Pioli mungkin antara sebelum Rangnick akan melakukan take over di posisi tersebut kan, tapi ternyata di luar ekspektasi, dan mungkin kita harus salut juga ya, mengingat beliau kan sebelumnya juga sempat lama menangani tim-tim yang mungkin di level mediocre seperti Sampdoria, seperti mungkin Bologna, atau mungkin ada yang lainnya bisa ditambahkan, tapi saya paling ingat di Bologna, dan beliau juga beberapa kali tuh dipecat di situ loh seperti itu. Tapi salutnya sekarang dengan ini lebih dewasa, beliau bisa menunjukkan kualitasnya bersama Milan gitu loh. Milan yang menunjukkan identitas baru setelah lama tertidur juga kan. Iya, dan skuadnya Milan tuh kan ya, kalau saya sih akui bahwa ini kegagalan lebih, salah satu yang bikin Milan Scudetto ya, sekian persen karena kegagalan Inter lah, karena mengkapitalisasi, mengoptimalkan kemampuannya ya, karena dari sisi skuad Milan tuh jauh banget kalau menurut saya. Tapi ya itu berarti lagi dengan kesalahan seperti Ionut Radu di Renato kemarin ya. Gak jelas itu. Posting banget itu. Iya. Tapi kalau soal Radu mungkin itu satu hal. Tetapi ya Inter pernah 0-0 lawan Genoa loh, tim yang ada di zona degra. Inter yang saat itu di puncak klasemen cuma bermain 0-0 lawan Genoa yang ada di zona degra, itu juga buang peluang, buang poin sangat banyak gitu ya. Ya, yang ingin saya soroti adalah berarti sebetulnya Serie A harus belajar memberikan kepercayaan ke pelatih-pelatih lokal agar lebih lama sedikit aja, lebih sabar sedikit aja. Iya nggak sih, Mas? Kita terlalu banyak ganti atau gimana, Mas? Atau mungkin kalau menurut saya sih pelatih-pelatih Serie A mungkin ada baiknya belajar dengan pelatih-pelatih Jerman kali ya, yang lagi menggila saat ini ya. Mungkin biar lebih otentik juga gitu ya, lebih upgrade kualitas gitu ya. Ya nggak terlalu lama juga ya, karena saya lihat pelatih-pelatih Jerman kan gini sedang menggila juga nih, dan mungkin di antara mereka saat ini yang bisa terus konsisten di level atas mungkin adalah Don Carlo ya, pelatih senior. Carlo yang Ancelotti. Anehnya ya, yang ketika pelatih Jerman modern dengan gaya permainan modernnya, justru pelatih Italianya yang tua yang itu dia tetap bisa bertahan di level top ya. Bisa bertahan di level atas gitu loh. Jadi mungkin ya efek dari itu juga sekaligus kegagalan Azzurri kemarin lolos ke Qatar 2022. Mungkin ada baiknya juga kita bisa belajar sedikit resep dari Jerman lah ya. Mungkin karena sekarang juga era mereka, saya lihat juga pelatih mereka bagus-bagus. Bahkan termasuk Genoa aja hire pelatih Jerman kemarin. Meski kemudian gagal ya, Alexander Blessin, pelatih Red Bull Leipzig Junior. Oke, Mas, satu slot degra siapa nih menurut Mas? Kalau saya sih Cagliari lawan Venezia yang sama-sama ada di zona degra, kemudian Salernitana Udinese yang baru aja di Udinese kalah lawan Spezia. Menurut Mas siapa yang akan? Kalau dari sisi saya sih, dengan tidak mengurangi rasa hormat pada Cagliari Calcio, meski memang secara fakta juga mereka itu salah satu lawan yang paling sulit untuk Sampdoria, tapi kalau saya lihat sih sepertinya Salernitana berpeluang juga ya, karena dan trennya menanjak terus menjelang trennya menanjak terus. Mereka melakukan misi sulit sejak
pergantian kepemilikan di menit-menit akhir Desember yang waktu itu tenggat waktunya deadline dari Lega Calcio. Kemudian setelah itu mereka hire Walter Sabatini di posisi direktur sport dan kemudian ambil Davide Nicola ya. Davide Nicola. Nah, itu Davide Nicola itu gila. Ahlinya keluar zona negara ya, gila deh. Luar biasa itu misi sulit itu. Dari awal kan mereka tuh di posisi buncit terus. Ya. Tapi kemudian dia bikin gebrakan ini cuma kalah dari Roma 2-1 di Olimpico, kemudian permalukan kami 2-1 di Luigi Ferraris. Kemudian menanjak terus sampai permalukan Udinese untuk pertama kalinya keluar dari zona merah di sepanjang musim ini. Itu saya rasa pekerjaan mustahil tadinya, tapi bisa dilakukan oleh seorang Davide Nicola dan dia memang terkenal penyelamat Negra kan? Betul. Sebelumnya dia tangani Crotone, kemudian tangani Genoa yang dia juga alma mater dari situ. Genoa lolos, Crotone lolos, dan terakhir Torino di musim 2021. Salut saya sama dia. Dan kalau besok saya berharap sih dia bisa ibarat kue, akhir pekan esok nanti dia bisa taruh kue buah ceri di atas kue itu, ibaratnya Salernitana lolos dari ini. Itu layak diberi aplaus itu kalau mungkin ada penghargaan pelatih terbaik gitu kan. Cuma agak khawatirnya justru anti klimaks karena saya coba perhatikan kalau Salernitana seri, Cagliari menang, poin mereka sama. Head to headnya kan kalau di Serie A mainnya head to head. Betul. 2 leg, paruh pertama dan paruh kedua, mereka lucunya satu sama dan satu sama. Waduh. Lucunya di situ. Pareggio dong ya, playoff ya. Nah, ini dia yang saya coba baca kalau head to head-nya sama, mereka pakai selisih gol. Selisih gol ketika mereka head to head. Karena head to head-nya satu sama, nggak ada selisih gol di head to head. Setelah itu kalau saya baca lagi, selisih gol di klasmen. Salernitana minus 41, minus 40-an. Cagliari minus 30-an. Nah, itu anti klimaks, saya khawatirnya di situ. Aduh. Jadi memang harus menang itu. Iya. Salernitana naasnya di situ. Iya. Udinese sendiri sih udah nothing tulus juga sih, sudah nggak ada kepentingan. Tapi Venezia juga sudah tidak nggak ada kepentingan. Iya. Tapi mungkin dia ngajak temen aja, dia tinggal milih nih, gue mau ngajak yang mana nih. Gue mau ngajak yang mana, betul itu aja sih. Makanya itu menariknya. Serie A musim ini sangat menarik karena harus sampai dengan giornata terakhir. Zona Eropa pun begitu. Baru Lazio yang baru Lazio ya. Fiorentina masih berpeluang ya. Fiorentina, Atalanta dan Roma. Oh, I see. Roma juga lagi bagus lagi tuh di bawah Jose Mourinho. Iya, doakan mereka sukses di Conference League. Iya, kayaknya dia ngelepas liga juga buat daripada Zaniolo cedera aneh-aneh, dia kayaknya fokus ke Conference League deh. Si Roma. Lalu kalau boleh tanya, Dybala datang atau tukeran sama Perisic? Nah, itu dia. Per hari ini tiba-tiba Gazzetta, ya nggak tahu sih itu. Italia agak sulit sih ngelihat permainan catur media-media sana tuh memang beneran, apalagi nyari traffic itu agak sulit ya. Tiba-tiba Perisic nggak ada hujan, nggak ada angin setelah cetak gol di Supercopa, terus kemarin tiba-tiba ke Juve. Wah, itu ya saya agak sulit membayangkan sih, maksudnya yang selevelan Dybala ke Inter aja, maksudnya Perisic itu kan kondisinya sebetulnya baik-baik kan, maksudnya masih bisa dibicarakan. Kalau dia ternyata udah punya second plan di tanda udah, ya udahlah kalau Inter nggak mau gua ke Juve, saya nggak tahu. Tapi apapun itu, kayaknya Inter nggak begitu khawatir karena punya Gosens sih. Oh, Robin Gosens ya. Lalu untuk Dybala? Nah, Dybala dari Gazzetta tadi pagi saya baca, nggak tahu juga, saya kan lumayan suka baca yang berita-berita di Italia, udah ada foto tersebar dia Instagramnya @Milano segala macam, Gazette udah beli rumah di samping kantornya Inter, cuma nggak tahu lah. Kayaknya ini cuma bumbu-bumbu buat giornata terakhir. Oh, I see. Memanaskan keadaan. Kayaknya nggak mungkin selevel profesional Perisic berlaku bodoh, melakukan hal-hal di luar lapangan di detik-detik terakhir kayak gini, kayaknya terlalu
Oh. Kayak nggak ada hari esok aja gitu kan, mereka dia juga nggak tergesa-gesa kan sebetulnya. Kalau dari Sampdoria pemain terbaik musim ini siapa Mas? Kalau pemain terbaik untuk musim ini, kalau secara gol Francesco Caputo ya, 11 gol untuk saat ini. Kalau tidak mau, meski naik turunnya banyak juga karena skema dan tim yang kita lihat tidak mendukung, hanya tambal sulam seadanya aja. Dia mencapai 2 digit itu udah suatu pencapaian yang bagus, dan gol-golnya itu bermanfaat sekali untuk kami menghindari degradasi. Tapi kalau untuk secara permainan, ada Abdelhamid Sabiri yang datang dari Ascoli Januari lalu, itu juga secara ini mengangkat permainan kami bersama Sensi seperti itu di lini tengah. Yang di luar ekspektasi, yang paling banyak dikeluhkan lah. Di luar ekspektasi mungkin Mikkel Damsgaard ya. Setelah meledak di Euro 2020, tapi itu pun harus kita maklumi karena itu di luar faktor non teknis juga, dia cedera lama sampai 6 bulan, harus menepi, pulang ke Denmark. Mungkin di luar ekspektasi itu aja sih, karena kita nggak bisa menggunakan servis dia di musim sulit ini gitu, musim berdarah-darah ini. Berarti Sassuolo tuh luar biasa banget ya, yang Caputo sampai nggak dapat tempat di mereka di Sampdoria. Berarti Sassuolo tuh penyerangnya numpuk bagus-bagus semua ya. Apalagi sekarang ada Scamacca dan Raspadori kan. Iya gila itu. Cadangannya mereka kan Devrel atau siapa itu juga. Ya, Devrel. Itu juga bagus juga kan sebetulnya. Ya, betul. Oke deh Mas, terima kasih banyak untuk Sampdoria Club Indonesia. Mungkin yang video pertama banyak yang belum menonton. Kalau ada yang ternyata selama ini senang Sampdoria atau pingin gabung-gabung nonton, sosial medianya ada apa aja Mas? Ada kita di Instagram, bisa di klik Indosam, @Indosam, kemudian di Twitter juga @Indosam. Kita juga saling follow dengan Interclub Indonesia juga. Lebih aktif mana sih Mas? Soalnya kalau yang di Twitter kan gercep banget tuh balasnya. Kalau yang di Instagram ini juga nggak? Cepat tanggap juga nggak? Kebanyakan di Facebook dan Twitter sih kita kebanyakan. Facebook dan Twitter ya? Facebook dan Twitter. Emang beda-beda ya? Ada yang cuma di Instagram aja Twitternya nggak aktif. Ada yang Facebook paling jarang loh maksudnya. Facebook tuh kayak mati segan hidup tak. Mau deh. Iya betul. Tergantung dari pribadi Mimin juga sih ya sebenarnya. Aktif lebih kalau di anak Instagram ya. Iya. Seperti itu jadi. Tapi untuk saat ini kebanyakan di Facebook dan Twitter, itu gercep banget itu. Kita update sekali kalau itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Zaki atas waktunya. Sama Mas Gita, saya doakan sukses ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk hasil di Sardinia kemarin. Semoga ya dengar juga lah ya Pak Caputo dan kawan-kawan, kasih jangan gila stres ini udah gila jam 11 malam lagi. Oke deh. Doakan kami dapat pemilik baru yang ambisius ya. Ya, wah terima kasih. Saya senang banget sejujurnya deh denger ngobrol-ngobrol semacam ini karena info-info semacam ini kalau dulu kan mungkin kalau saya hidup di era tabloid bola, baca mau nggak mau kebaca semua tuh informasi-informasi. Sekarang kan eranya pembaca memilih apa yang mau dia baca. Jadinya kayak Sampdoria mungkin jadi nggak kebaca, yang lain-lain nggak begitu kebaca. Dengan ngobrol kayak gini jadi asik banget. Terima kasih Mas Zaki atas waktunya. Sehat-sehat terus. Bye-bye Mas. Sukses untuk internya ya. Ya, untuk Sampdoria. Terima kasih Mas. Bye-bye. Ya. Waduh, seru banget. Terima kasih banyak Mas Zaki, teman-teman Sampdoria Club Indonesia, sehat selalu. Di sini kalau ada tifosi Serie A ingin gabung dengan teman-teman Sampdoria Club Indonesia, silahkan di-follow untuk akunnya. Menarik banget ngobrolnya. Jadi gue baru tahu ternyata presiden klubnya Sampdoria selama ini pencitraan. Gue pikir selama ini memang passionate banget bela Sampdoria, anjir. Inilah kenapa harus ngobrol dengan klub-klub tifosi dari klub lain. Kalau teman-teman di sini punya kenalan komunitas dari klub selain Serie A juga bolehlah buat nambah-nambah ilmu. Oke deh, teman-teman di sini optimis, inget loh, ternyata Inter di paruh pertama 2-2 di musim sebelumnya ketika kita ditangani Conte kita kalah dari Sampdoria yang ngegolin Keita Balde sama Candreva. Ini partai yang sungguh berat ternyata ngelawan Sampdoria. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.